Perkenalkan, nama saya Ade Hernawan. Saya mahasiswa angkatan 2016 dengan NIM 16510224. Hari ini saya akan membahas mengenai skripsi yang telah saya buat untuk menyelesaikan program studi saya atau kuliah saya. Saya mengambil tema yaitu pengembangan bahan ajar pada materi aritmatika sosial kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbasis kewirausahaan. Yang mana itu adalah judul skripsi, sebuah judul skripsi yang telah saya buat. Saya juga bab pertama kita mulai dari latar belakang pengambilan judul skripsi ini. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting karena selain dituntut kemampuan berpikir seseorang, banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat disajikan ke dalam model matematika, yaitu sudah jelas ya, karena matematika itu masuk ke dalam semua lini bidang, semua bidang lah. Pertama, entah itu pertanian, perikanan, entah itu industri, apalagi teknologi dan lain sebagainya. Pokoknya matematika itu masuk ke semua lini, semua bidang. Tidak ada satupun yang tidak lepas dari matematika. Itu tidak ada satupun yang lepas dari matematika. Kedua, kenapa saya mengambil aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan suatu perhitungan yang bisa dilakukan seperti kegiatan jual beli ataupun kegiatan yang dilakukan oleh koperasi maupun bank. Aritmatika sosial itu pada dasarnya membahas mengenai untung rugi, laba, dan apapun yang berkaitan dengan jual beli ataupun kegiatan yang dilakukan oleh koperasi atau bank. Ya, yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah bank atau koperasi pasti ada hitung-hitungan atau ada materi berkaitan dengan aritmatika sosial. Maka dengan pengembangan bahan ajar pada materi aritmatika sosial kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbasis kewirausahaan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada guru dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, semoga dengan pembelajaran ini dapat membantu dan memberikan kemudahan terhadap guru untuk memberikan materi di masa pandemi saat ini, di saat situasi pandemik saat ini. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana kelebihan dan kelemahan perangkat pembelajaran dengan pendekatan problem solving pada tahun 2016 dan 2017, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Lalu bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan kelebihan dan kelemahan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi sumbernya saya ambil dari 2016 dan 2017. Lalu ini saya akan bahas mengenai manfaat penelitian bagi siswa. Itu dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran maksudnya lebih mudah untuk memahami dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya ulangi, dapat membantu untuk memahami materi pembelajaran supaya lebih mudah
dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi artinya begini. Jadi terhadap siswa itu diharapkan pembelajaran ini atau bahan ajar ini mampu membuat siswa lebih tertarik untuk belajar matematika. Untuk belajar matematika khususnya dalam materi aritmatika sosial, yaitu diharapkan termotivasi untuk lebih belajar, gitu, tertarik karena skripsi ini atau bahan ajar ini saya buat semenarik mungkin supaya membuat siswa otaknya terangsang, yang biasanya malas-malasan belajar matematika jadi mau belajar matematika, karena kan dari segi LKS menarik, RPP-nya menarik menurut saya, dan pembahasannya juga yang relate berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu ini saya akan bahas bagi guru dapat menjadi masukan dari pihak guru untuk meningkatkan kualitas bahan ajar yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Jadi bagi guru itu mungkin ini jadi pembanding saja ya, yang sudah ada dengan yang sekarang yang telah saya buat. Semoga bagi guru itu lebih bisa meningkatkan kualitasnya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas tentunya. Seperti itu untuk ya. Lalu bagi peneliti ini dapat menjadi tempat pengembangan diri, menuangkan ide gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Ya mungkin bagi saya pribadi penelitian ini adalah untuk mengembangkan diri, menuangkan ide atau gagasan saya terhadap pembelajaran matematika, supaya saya bisa lebih berkembang lagi, supaya saya lebih bisa memperbaiki kualitas diri untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya itu ada model pengembangan. Di sini untuk model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADE atau analisis, desain, implementasi, dan evolution atau evaluasi. Model ini dikembangkan oleh Molinda dan Reiser. Dari luar lah, saya paham masalah itu. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa perangkat pelajaran yang dikembangkan berbasis kewirausahaan yang nantinya akan terus dilakukan pengembangan sehingga menghasilkan produk yang maksimal. Ya, pengembangan ini tentunya kedepannya harus terus dikembangkan supaya mendapat hasil yang sangat maksimal untuk kemajuan pendidikan di wilayah saya dan ataupun di wilayah kita. Perangkat pembelajaran ini dibuat melalui proses kevalidan akan isi dan materi yang benar-benar terpercaya. Jadi perangkat pembelajaran ini telah saya validasi kepada validator, yaitu guru sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Bandung, sekitar wilayah Cimahi lah. Saya sudah validasi, dan saya sudah validasi juga kepada pembimbing saya, yaitu Dr. Masta dari MSI MPD. Lalu desain pengembang sekarang kita bahas mengenai desain pengembangan. Desain pengembangan itu tadi ada analisis, ada implement, ada desain, dan ada evaluasi lah, ada evaluasi. Yang
pertama kita bahas mengenai analis atau menganalisa. Sebelum pembuatan skripsi ini, saya menganalisa dulu data-data dan memberikan kepada validator itu untuk validasi. Tahap kedua ada implementasi pelaksanaan. Karena penelitian ini saya sedang atau kita semua berada di situasi COVID-19, jadi untuk pelaksanaan kita bukan tunda, berarti kita belum ada pelaksanaan. Lalu yang ketiga itu ada desain ini ya hanya sebatas desain itu kita membuat perangkat pembelajaran, kita membuat perangkat lah, kita membuat perangkat pembelajaran LKS ataupun RPP. Yang saya lakukan di sini untuk pembuatan perangkat pembelajaran, saya menggunakan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Supaya apa? Supaya lebih menarik, karena saya menguasainya software itu, jadi saya menggunakan aplikasi itu karena saya bisanya itu. Kalau saya bisa software yang lain, mungkin saya akan menggunakan software yang lain. Itu desain ini mungkin saya pekerjaan yang paling berat lah, karena saya harus merancang semua. Lalu evaluasi atau menilai itu saya dinilai oleh validator dan adalah salah satu guru yang menilai si bahan ajar ini. Ini datanya valid untuk identitas mata pelajaran 92%, indikator 80%, materi pembelajaran 84%, pemilihan pendekatan pembelajaran 83%, kegiatan pembelajaran 81%, pemilihan sumber belajar 80%, penilaian belajar 80%. Jadi rata-rata skor validasi LKS secara keseluruhan adalah 80,83%. Apabila dilihat kembali pada aturan penilaian berdasarkan Arikunto pada tahun 2010, maka berada pada rentang skor 76 sampai 100, sehingga aspek penilaian yang dikembangkan pada LKS memiliki kualifikasi valid dengan keterangan layak untuk diuji coba. Jadi ini tuh perangkat pembelajaran yang telah saya buat itu layak untuk diuji coba kalau menurut Arikunto penelitiannya begitu. Kedua, ini adalah hasil validasi untuk LKS. Kesesuaian materi 83,33% dinyatakan valid, kesesuaian dengan syarat didaktik 80% dinyatakan valid, kesesuaian LKS dengan syarat konstruksi di 80% dinyatakan valid, kesesuaian LKS dengan syarat teknis 80% dinyatakan valid. Penjelasannya, rata-rata skor validasi LKS secara keseluruhan adalah 80,83%. Apabila dilihat kembali pada aturan penilaian berdasarkan Arikunto 2010, maka berada pada rentang skor 76 sampai 100, sehingga aspek lain yang dikembangkan pada LKS memiliki kualifikasi valid dengan keterangan layak untuk diuji coba. Baik, mungkin kita masuk ke kesimpulan. Pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan problem solving berbasis kewirausahaan diharapkan dapat memberikan ruang belajar bagi siswa. Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis kewirausahaan dengan pendekatan problem solving pada materi aritmatika sosial yang dihasilkan mendapat tanggapan positif dari validator, sehingga dapat diimplementasikan terhadap pengajaran.